Halo guys, berbicara menyoal alam gaib bakal tidak akan ada habisnya guys. Nah, di dunia tidak kasat mata ini nyatanya berdampingan dengan kehidupan manusia. Meski tidak tampak oleh mata telanjang kita, maka kerap menampakkan diri untuk menakuti manusia. Seperti halnya hantu paling seram di dunia ini. Nah, sebelum kita lanjutkan guys, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kali ini saya akan membahas hantu-hantu legendaris. Yang pertama itu adalah vampir guys. Nah, vampir ini adalah berasal dari Tiongkok alias Jiangxi. Apakah waktu masih kecil kamu pernah menonton film vampir buatan Tiongkok? Nah, jika belum guys, maka foto hantu serem di dunia ini bisa dengan mudah kamu temukan di internet. Jadi, hampir jenis ini dalam bahasa setempat dikenal dengan sebutan Jiangxi. Nah, begitu guys. Jadi vampir ini menjadi salah satu hantu paling legendaris di dunia. Terlebih setelah muncul beberapa film yang mengisahkan tentang keberadaan vampir, cerita tentang setan ini seperti jadi ikut mendunia. Istilah Jiangxi ini sendiri memiliki makna adalah mayat kaku. Vampir ini berpindah tempat dengan cara melompat layaknya pocong dari Indonesia guys. Nah, jadi bahasanya itu mungkin berbeda, sebenarnya mungkin sama ya guys ya, tapi jelas nama-nama hantu itu berbeda-beda. Mereka itu akan membunuh siapa saja makhluk hidup yang ditemuinya. Menurut keyakinan penduduk Tiongkok guys, Jiangxi ini terlahir ketika jiwa seseorang yaitu gagal meninggalkan tubuhnya yang telah terbujur kaku. Salah satu ciri khas dari gambar setan seram ini adalah warna kulitnya yang putih kehijauan. Warna tersebut yaitu berasal dari jamur yang tumbuh dan menempel di tubuh mereka. Nah, lalu guys, ada hantu legendaris yang kedua yaitu Dracula. Banyak perdebatan yang membahas tentang sosok hantu yang satu ini. Sebagai orang percaya jika Dracula yaitu merupakan manusia biasa. Namun sebagai lagi percaya jika Dracula itu adalah merupakan sosok hantu penghisap darah. Berdasarkan catatan sejarah, Dracula itu yaitu diyakini menjadi salah satu tokoh penting yang terlibat dalam perang salib. Nama Dracula sendiri pertama muncul di novel yaitu karya Bram Stoker. Nah, menurut legenda, sosok ini berasal dari kota Transilvania, salah satu kota terangker yang ada di Rumania. Dracula ini banyak digambarkan sebagai seorang manusia kelelawar yang memiliki taring dan sayap. Nah, lalu guys, yang hantu legendaris ketiga yaitu adalah zombie. Kamu mungkin cukup sering melihat gambar hantu paling seram yang satu ini di layar TV dan layar lebar. Jadi, zombie kerap menjadi sosok yang diceritakan di banyak tontonan. Sama halnya dengan Dracula. Sosok zombie ini adalah masih kerap diperdebatkan guys. Banyak yang percaya jika zombie bukanlah hantu, melainkan monster yang terlahir akibat kegagalan rekayasa genetik. Namun, sebagian lainnya percaya jika sosok ini guys merupakan hantu yang paling menyeramkan. Zombie kerap digambarkan dengan sosok manusia dengan tubuh yang sudah tidak utuh lagi. Nah, meski begitu guys, mereka mampu untuk tetap hidup dan berjalan mencari mangsanya. Mereka itu akan membunuh korban dengan cara menggigit dagingnya, merobek lapisan kulit, hingga menarik keluar isi perutnya. Jadi diyakini satu gigitan zombie ini dapat membuat mereka yang digigit seketika berubah menjadi mayat hidup. Nah, begitu guys. Nah, lalu guys, ini hantu paling legendaris dari Indonesia ini adalah pocong. Nah, jadi hantu legendaris ini selanjutnya berasal dari Indonesia. Dari sekian banyak setan seram yang beredar,
pocong menjadi hantu yang paling sering dimunculkan dalam berbagai film. Oleh karena itu guys, tidak heran jika banyak orang yang familiar dengan kengerian hantu paling seram di Indonesia itu yaitu pocong ini guys. Nah, menurut cerita di masyarakat, pocong itu berasal dari jenazah orang yang telah meninggal. Namun ketika dimakamkan, tali pengikat kain kafannya itu lupa untuk dilepaskan. Sejak saat itulah muncul keyakinan kalau sampai tali pengikat kain kafan dari sang mayat lupa dilepaskan, mereka akan bergentayangan guys dalam wujud pocong. Nah, lalu guys, ini ada Sadako. Sadako ini merupakan sosok hantu legendaris yang berasal dari Jepang. Nah, ia ini digambarkan sebagai seorang hantu berambut panjang dan acak-acakan. Muka hantu paling seram dari Jepang ini berwarna putih pucat. Ia memakai baju putih serta berjalan dengan cara melayang. Jadi hantu ini guys merupakan perawakan hampir sama dengan kuntilanak yang berada dari Indonesia. Menurut cerita hantu paling seram yang beredar, Sadako ini bergentayangan untuk balas dendam guys atas kematiannya. Ada cerita yang mengatakan kalau Sadako ini mati bunuh diri dengan cara melompat ke dalam sumur. Nah, sebelum kita lanjutkan guys, jangan lupa di subscribe guys, saya tunggu guys. Nah, setelah sudah subscribe guys, kita lanjutkan. Lalu hantu legendaris yang selanjutnya adalah Baba Yaga. Baba Yaga ini guys digambarkan sebagai sesosok hantu perempuan tua jahat yang mendapatkan istilahnya hantu tua jahat yang bisa terbang gitu loh guys. Jadi hantu yang berasal dari Rusia itu biasanya akan membawa kayu berukuran besar. Menurut cerita yang beredar, Baba Yaga ini tinggal di suatu gubuk tua di tengah hutan yang sepi dan gelap guys. Nah, hantu satu ini guys katanya suka menculik anak kecil. Nah lo si bocil, hati-hati lo kalau main ke hutan, bisa diculik lo guys. Dan membuat orang-orang tersesat di hutan. Banyak yang percaya jika ada orang hilang di hutan, kemungkinan besar adalah korban dari Baba Yaga. Nah, terus selanjutnya guys, ini hantu yang paling legendaris dan sangat menakutkan dari Indonesia, yaitu berdasarkan kuyang. Nah, mungkin kita semua sudah banyak tahu ya guys ya hantu kuyang ini. Jadi kuyang itu dulunya adalah seorang wanita. Ciri-ciri muka hantu paling seram semasa hidupnya adalah ia memiliki belahan tengah di atas bibirnya. Ia kemudian berubah menjadi makhluk yang meminum darah. Wah, ini seperti Dracula ya guys ya. Walaupun mirip dengan vampir, kuyang katanya hanya mau minum darah bayi. Wah, ini dia kuyang milih-milih guys. Dia maunya yang bayi doang, nggak mau yang gede-gede. Dalam kandungan atau perempuan yang baru saja melahirkan. Atas mitos itulah sejumlah masyarakat Indonesia ini percaya jika ibu hamil itu guys yang baru saja lahir melahirkan itu haruslah membawa benda khusus. Benda itu mungkin berguna untuk melindungi diri dari serangan salah satu hantu paling seram di Indonesia. Nah, mungkin cukup itu dulu pembahasan kita guys. Terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa ditonton tayangan berikutnya. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, diluaskan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.